Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan di siang hari, di minggu yang keempat di bulan September ini. Renungan pada siang hari ini akan diambil dari Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9 dan Lukas pasal 6 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Injil Lukas pasal 6 ayat 24 dan 25. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Mari kita berdoa supaya kita diterangi Roh Kudus untuk mengerti pelajaran firman Tuhan pada siang hari. Selalu mengandalkanmu di dalam setiap laku dan pemikiran kami. Itu yang selalu kami sadari karena kami merasa, kami percaya bahwa kami adalah manusia yang terbatas dalam segala hal dan segala sesuatunya. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tiada batas. Engkau adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang mengetahui segala perkara yang terjadi di bumi ini, segala perkara yang ada di dalam kehidupan kami. Kami selalu berlindung di balik nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berkati renungan kami pada siang hari ini. Roh Kudus terangi pikiran dan hati kami. Sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan melalui firman yang kami dengar. Dan kami boleh menanamkan benih firman itu di dalam hati kami. Sehingga dapat bertumbuh di dalam perilaku, perbuatan kami, dan sikap kami. Yang semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin mengamalkan dan memuliakan nama Tuhan. Dan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Sucikan dan kuduskan mulut dan bibir hamba-Mu. Sehingga semua perkataan semuanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan pada siang hari ini adalah tentang bagaimana kita tetap setia di dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan. Amsal pasal 30 ayat 8 dan 9 tadi menyatakan kepada kita sebuah doa yang dinaikkan supaya kita itu tidak mengalami kemiskinan, juga tidak mengalami kekayaan. Karena dua kondisi yang ekstrim ini sebetulnya adalah pencobaan bagi setiap manusia. Kemiskinan yang berlebihan membuat orang bisa berpikir dan bertindak macam-macam. Demikian juga kekayaan yang berlebihan juga bisa membuat orang meninggalkan Tuhan. Yang cukup unik pada waktu firman ini disampaikan bicara tentang kemiskinan atau kekayaan, yang dibahas justru makanan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kan agak aneh gitu ya. Apa maksudnya apa ini kemiskinan atau kekayaan kok malah yang dibahas tentang
Mestinya kan kita bicara biarkanlah aku menikmati harta yang menjadi bagianku. Tapi enggak gitu ya. Jadi ini ini bicara tentang yang namanya kenyang gitu ya. Ini agak agak unik. Ya. Kenapa frase yang dipakai atau kata yang dipakai itu adalah kenyang. Jadi ada maksud yang tersembunyi di sini bahwa kenyang itu adalah sebuah perasaan yang yang sifatnya sementara. Karena sebentar lagi pada waktu kita kenyang, sebentar lagi juga kita akan lapar lagi. Ya artinya pada waktu kita mendapatkan kekayaan itu, ya sebentar lagi kita akan ada lapar lagi, yaitu keinginan untuk mendapatkan yang lebih kaya lagi. Jadi sebetulnya itu adalah sebuah situasi yang fata morgana, sebuah situasi yang ilusi, yang tidak jelas, tidak pasti, gitu ya. Bahwa baik itu miskin atau kaya itu adalah sebuah situasi yang ilusi, situasi yang 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 bisa membuat orang itu meninggalkan Tuhan. Gitu. Nah justru di dalam ayat ini, dalam perikop ini, berdoanya adalah kita coba supaya tidak diberikan pencobaan di dalam kemiskinan maupun di dalam kekayaan. Jadi kecukupan itu adalah yang kita butuhkan, yang memang berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Bahasanya adalah makanan yang menjadi bagian. Karena kalau kita kenyang, kita seringkali kita lupa, ya. Karena kalau kita terlalu kaya atau kita kaya itu seringkali kita lupa dan kita jadi sombong dan percaya bahwa segala sesuatunya itu karena kemampuan kita sendiri. Karena memang ilusinya adalah kekayaan bisa memberikan kebahagiaan hidup. Kekayaan bisa memberikan harapan atau kepastian kehidupan. Sehingga kita bisa menyangkal Tuhan, gitu ya. Kita bisa bisa menganulir bahwa ini semua sebetulnya adalah pemberian Tuhan. Kita jadi lupa diri kalau kita kenyang dalam konteks seperti itu. Nah, kalau kita miskin juga mungkin kita jadi bisa melakukan hal-hal yang negatif, yang melanggar hukum di negara, juga melanggar tatanan masyarakat, ya, memalukan nama Tuhan juga karena kita kepepet, ya, kita harus mencuri, mencemarkan nama Allah. Pencobaan-pencobaan yang perlu kita doakan supaya kita terhindar dari pencobaan itu, karena bisa jadi kita kalau dihadapkan pada situasi itu kita tidak bisa luput dari percobaan itu. Jadi penting bagi kita untuk memiliki sebuah pemahaman atau sikap rasa cukup, ya. Dan doa yang kita naikkan juga adalah doa di mana kita diberikan kecukupan atau makanan yang menjadi bagian. Sehingga sesuatu yang berlebihan itu adalah sebuah pencobaan yang nantinya bisa jadi tidak baik di dalam di dalam hidup kita. Nah, miskin yang seperti apa sih yang bisa membuat kita jadi meninggalkan Tuhan atau kita bisa memalukan nama Tuhan, yaitu kekurangan yang bertubi-tubi, ya, terus menerus berkelanjutan sehingga kita jadi kepepet untuk mencuri, kepepet berbuat jahat, atau kepepet sampai berutang dan nggak bisa bayar, nggak mau bayar gitu. Jadi kurang yang bertubi-tubi itu adalah sebuah sikap di dalam hati yang relatif sifatnya, ya. Ya, kemiskinan itu pun juga menurut saya itu sesuatu yang relatif karena miskin standar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Nah, kalau di dalam manifestasi perbuatan kita itu seperti itu, artinya ada yang keliru di dalam hidup kita. Kita harus segera cepat-cepat introspeksi dan memperbaiki karena kita terikat kepada yang namanya kekayaan di dalam dunia ini. Kita terikat pada mamon yang ada di dunia ini. Karena kalau kita terikat pada Tuhan, maka kita tidak akan merasa seperti itu. Kita akan selalu merasa cukup, dicukupkan. Ya, segala sesuatunya pasti dicukupkan Tuhan. Karena Dia juga memelihara, Dia juga tahu kebutuhan kita. Tetapi justru kita sendiri yang jatuh dalam pencobaan oleh karena keinginan hati kita yang lain-lain. Perlu kita doakan supaya kita nggak diberikan kemiskinan yang bertubi-tubi atau kekayaan yang bertubi-tubi juga.
Nah, kalau kita lompat kepada Injil Lukas pasal 6 ayat 24 sampai 25, ya, di sini eh, firman Tuhan mengingatkan, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Nah, banyak banyak kali orang-orang kaya ini merasa bahwa kekayaannya itu menjadi penghiburan dia. Kekayaan itu bisa memberikan kebahagiaan hidup dia. Jadi dia tidak lagi bergantung sama Tuhan. Padahal kebahagiaan hidup yang sesungguhnya adalah dari Tuhan. Kalau bersekutu dengan Tuhan, kalau memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kalau kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan, kita kita jadi punya penghiburan. Kalau tanpa 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 itu dan kita menggantungkan penghiburan kita di dalam kekayaan, ya itu yang celaka. Makanya ditegur di dalam ayat ini, celakalah orang yang kaya. Maksudnya orang yang kaya yang terikat pada harta, yang menggantungkan hidupnya pada harta, bahwa harta bisa memberikan kebahagiaan hidup, sehingga dia merasa bahwa kekayaan itu bisa menjadi penghiburannya. Atau orang yang kenyang, yang merasa bahwa saya nggak butuh lagi gitu, nggak butuh orang lain karena saya sudah kenyang. Padahal itu ilusi, padahal itu cuma sementara, karena suatu saat kamu lapar lagi. Yang ketawa-ketawa juga itu sebetulnya ilusi, karena hidup ini juga berubah-ubah gitu. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Jadi kita tidak boleh meletakkan kebahagiaan hidup kita pada sesuatu yang fana yang ada di dunia ini. Inti dari pelajaran pada siang hari ini di dalam Injil Lukas adalah kita tidak boleh meletakkan kebahagiaan hidup atau harapan di dalam semua barang-barang yang ada di dunia ini, sesuatu yang fana. Kita harus meletakkan kebahagiaan hidup atau harapan kita itu hanya di dalam nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga fokus hidup kita ini jelas, arah dan tujuan hidup kita ini jelas. Nah, seringkali kita komplain sama Tuhan, gitu ya. Kenapa hidup saya begini? Kenapa hidup saya begitu? Kenapa saya menderita? Kenapa pekerjaan saya begini? Kenapa usaha saya tidak diberkati? Kenapa usaha saya selalu merugi? Dan sebagainya. Ya, sebetulnya perlu kita tanyakan kembali jawaban atas itu. Itu untuk diri sendiri atau untuk Tuhan? Kalau kalau kita merasa bahwa kenapa kok keluarga ya saya seperti ini sehingga saya selalu hidup menderita, tujuannya adalah supaya saya hidup bahagia, maka sebetulnya fokus kita adalah diri sendiri, bukan fokusnya Tuhan. Kenapa pada waktu kita bertanya, kenapa kok usaha saya selalu merugi ya, tidak tidak bisa bangkit, ya, tidak bisa berhasil, tidak bisa berkembang. Fokusnya apa? Apakah diri sendiri atau Tuhan? Kalau fokusnya adalah diri sendiri supaya saya ini bisa tambah kaya, supaya saya ini bisa jalan-jalan, supaya saya ini bisa membeli banyak barang, ya maka sebetulnya kita hanya melayani diri kita sendiri. Dan itulah keterikatan dengan harta, itulah keterikatan dengan dunia sebetulnya. Tuhan nggak inginkan. Karena yang dia inginkan adalah kita itu terikat pada Tuhan, bukan yang ada di dunia. Yang di dunia boleh dipakai memang untuk hidup kita, tapi tidak bisa itu dijadikan sebagai sandaran kehidupan. Karena kita hanya boleh bersandar sama sama Tuhan saja, nggak boleh sama yang lain. Jadi semua jabatan, kekayaan, kemampuan, apa yang kita punya selama kita pegang di dunia ini, itu semua cuma ilusi dan itu cuma titipan, bukan milik kita. Kita nggak boleh bersandar pada itu. Nah, sehingga eh, sikap sikap yang baik apa, sikap yang benar itu adalah seperti apa. Nah, sikap yang benar adalah kita itu berusaha mempergunakan apa semua yang kita punya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ini ciri orang benar begini. Orang benar adalah orang yang menggunakan semua sarana miliknya, itu seperti barang, kepemilikan, keadaan, jabatan, situasi, apapun yang dia punya saat ini, yang dia miliki saat ini. Itu semuanya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu orang benar. Nah, sedangkan orang fasik kebalikannya. Orang fasik itu menggunakan Tuhan untuk mendapatkan segala sesuatu yang ingin dia nikmati di dunia ini.
yaitu keadaan yang tenang, keadaan yang bahagia, eh, harta benda, ya, kepemilikan dan sebagainya. Nah, kita ada di posisi mana? Kalau kita masih menggunakan Tuhan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita harus segera cepat-cepat bertobat. Supaya kita bisa diperbaiki, kita bisa kembali kepada apa namanya, yang seharusnya, bahwa terbalik itu semua, bahwa sebetulnya Tuhan memberikan itu semua hanyalah untuk supaya kita hidup di dunia ini dan itu kembali untuk Dia. Artinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui apa? Melalui sikap perbuatan, melalui bantuan dengan sesama dan sebagainya. Itu. Jadi jangan sampai kita menjadi salah fokus di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita ini lupa bahwa sebetulnya kita lebih mencintai pemberian Tuhan daripada orang yang memberi. Padahal yang lebih penting itu sebetulnya siapa yang memberi, bukan apa yang diberi. Nah, seringkali kita lebih fokus pada pemberiannya, barangnya, bukan orangnya. Itu menyakitkan banget. Kalau kita sebagai orang tua, atau mungkin kita punya pacar, atau kita punya pasangan gitu ya, kita memberikan sesuatu kepada dia, orang yang kita kasih, tetapi dia lebih mencintai barangnya daripada orangnya. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Pada waktu kita pergi atau mau pulang ke rumah, yang ditunggu bukan orangnya tetapi hadiahnya atau oleh-olehnya, ya, itu menyakitkan buat 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 yang memberi, ya, memberi uang, memberi barang gitu. Yang ditanyakan hanya pemberiannya, bukan bukan orangnya. Nah, itulah seperti hubungan kita dengan Tuhan. Kalau yang kita selalu tanyakan, yang selalu kita persoalkan, yang selalu kita cari itu adalah barang pemberiannya dan bukan Tuhannya, maka sebetulnya kita hanya menggunakan Tuhan saja untuk mendapatkan barang dunia. Maka sesungguhnya dunia inilah Tuhan kita, bukan Allah. Tuhan Yesus itu yang menjadi Allah kita. Ini sangat fundamental sekali dan sangat mendasar sekali. Dan ini akan terus menjadi sebuah pergumulan setiap orang selama kita hidup di dunia, tanpa terkecuali. Orang yang miskin bergumul dalam hal yang sama, orang yang kaya juga bergumul dalam hal yang sama. Karena ini berada di dalam kehidupan kita yang tidak terlepaskan, saling tertarik menarik gitu ya. Karena semua yang hidup di dunia ini pasti butuh uang. Ya, paham. Semua yang yang ada di dunia ini harus dibeli dengan uang, tidak bisa dengan yang lain. Gitu. Iya, ngerti gitu. Tetapi yang Tuhan minta, kamu jangan terikat sama itu dan tidak boleh mencari itu. Tapi carilah Tuhan. Ini akan datang dengan sendirinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. Semuanya itu bukan cuma masalah uang, tetapi semua berkat-berkat dia, kesehatan, kelimpahan. Ya, buat apa mendapatkan uang tapi kehilangan kesehatan? Buat apa mendapatkan kekayaan tapi kehilangan keselamatan? Gitu ya. Karena banyak orang menggadaikan keselamatan hanya ingin mendapatkan ketenaran, popularitas, kekayaan, gitu ya. Dia menggadaikan, menjual kekayaan itu untuk ditukar dengan sesuatu yang bersifat fana. Ya. Jangan kita menjadi pribadi yang seperti itu dan jangan sampai kita terjebak pada situasi seperti itu. Supaya kita bisa tetap setia di dalam Tuhan, baik di dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan. Karena percayalah, kalau kekurangan dan kelimpahan itu adalah sebuah situasi yang fana, situasi yang relatif, situasi yang sering berubah. Ya, itu bukan ukuran-ukuran absolut gitu ya. Karena ada orang kaya yang merasa kurang, ada orang miskin yang merasa berlimpah.
Ada orang yang miskin yang bisa berbagi, ada orang kaya yang tidak pernah bisa berbagi karena dia selalu merasa kurang. Jadi anak ini bukanlah ukuran-ukuran absolut tentang kekayaan seberapa kaya dan seberapa miskin. Enggak, ini enggak ada hubungannya dengan itu. Tapi ini adalah sikap hati di dalam diri kita yang terpenting dalam hidup kita. Kalau kita sudah bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah cukup bagiku, yang lain itu tidak perlu, itu hanya dibutuhkan untuk hidup di dunia saja. Kita percaya pemeliharaan, kita percaya segala masalah itu pasti ada solusinya. Kita percaya di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Sehingga kita tidak terlalu memusingkan apa yang terjadi di dunia ini dan hanya bekerja sebenar-benarnya, semaksimal mungkin sesuai dengan koridornya, sesuai dengan apa namanya, rel-rel di dalam kehidupan itu. Sehingga kita tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Nah, kita tegak lurus dalam Tuhan. Itu renungan pada siang hari ini, supaya kita tetap setia di dalam kekurangan maupun di dalam kelimpahan. Jangan pernah mencari sesuatu yang fana, jangan mengejar kekayaan, jabatan, popularitas, apapun yang ada di dunia ini. Semuanya itu adalah sifatnya fana. Kita nggak bisa bergantung sama apapun itu yang ada di dunia karena itu sifatnya semu dan akan ditinggalkan. Jangan kita gadaikan keselamatan di dalam kehidupan kekal hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.